Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين. إلى قوله ومن كلامه رضي الله عنه ضل من ليس له حكيم يرشده وذل من ليس له سفيه يعذده. Di antara yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, beliau berkata, dhalla, sesat, man laisa lahu hakim, orang yang tidak memiliki teman yang bijaksana, yang pintar, yang bijaksana. Yurshiduhu, yang membimbingnya, yang menuntunnya. Wadhalla, dan hina, man laisa lahu safihun, orang yang tidak memiliki kawan yang bodoh. Berani ya'dhuduhu, yang membantunya, yang mendukungnya. Kita ini harus mencari orang yang pintar, yang bijaksana untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengarahkan kita dan membimbing agar menjadi hamba Allah yang sempurna, yang dapat menjalankan apa yang harus kita jalankan, menjauhi apa yang harus kita jauhi, dengan mengerjakan sesuai aturan dan urutannya. Kalau kita hanya belajar, kita akan tahu, kita akan mengerti, ini wajib, ini sunnah, ini baik, ini buruk. Tapi kita tidak akan faham, mengerti mana yang harus kita dahulukan. Dari kebaikan-kebaikan itu, dari ketaatan-ketaatan itu, kalau tidak ada yang membimbing. Skill pemain bola, individu, mereka punya talenta dalam tendangan bebas, dalam menyundul, dalam tendangan penalti, dalam menggiring dan lain sebagainya. Tapi mereka butuh pembimbing, pelatih, agar apa yang mereka miliki itu bisa bermanfaat di dalam kinerja tim. Karena sepak bola itu bukan perorangan melainkan tim.
butuh pelatih. Dan pelatihnya pun bukan sembarangan, dipilih. Bukan semua pelatih bisa diangkat untuk melatih, tapi dipilih. Karena setiap tim itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu pula kita dalam menjalankan kehidupan. Kita dalam menjalankan kehidupan itu ada yang harus kita jalankan secara individu, ada yang harus kita lakukan secara kelompok jamaah. Qiyamul Lail individu, Qiraatul Quran individu, puasa individu. Ada yang secara jama'i, mencari ilmu, membantu fuqara wal masakin, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah, atau mengurus jenazah. Ini butuh tim. Lah dalam menjalankan individu maupun tim, kita itu butuh pembimbing. Butuh orang yang pintar, yang bijaksana, yang menuntun dan mengajari kita. Kalau enggak, kita akan tersesat. Kita akan salah jalan. Akan melakukan sesuatu yang kurang pas, yang kurang tepat untuk kita lakukan. Karena itu mereka walaupun sudah punya ilmu, masih bergantung kepada seorang guru yang mendidik, yang mengatur, yang meluruskan. Walaupun sudah memiliki murid, bahkan mungkin muridnya sudah menjadi seperti gurunya, tapi tetap dia sebagai murid dari guru yang terus menuntunnya. Harus. Karena itu ketika kita punya guru, itu jangan lepas dari guru. Apalagi ketika sudah keluar, menganggap sudah bisa jalan sendiri, berdiri sendiri, nggak bisa. Anak itu nggak bisa lepas dari orang tua. Walaupun anak tadi itu sudah bisa jalan, bisa lari, bahkan bisa bekerja sendiri, nggak bisa lepas dari orang tua. Kenapa? Karena walaupun dia bagaimanapun pengalamannya itu dibawa orang tuanya. Walaupun anak tadi itu bisa berhasil dalam dunianya, tapi tetap pengalaman ada pada orang tua. Orang tua yang bisa membimbing anak, menasihati anak dalam urusan dunia. Nggak bisa lepas. Punya pikiran aku lebih hebat dari orang tuaku. Nggak bisa. Pengalamannya kamu kapan? Pengalamannya kamu berapa? Kamu punya pendapat yang tepat seperti ini, itu pemikiran dari kamu tanpa pengalaman yang matang. Kalau orang tuanya punya pikiran yang berbeda, kenapa? Dengan pengalaman yang matang. Bukan berarti selalu di bawahnya orang tua, enggak. Dalam pemikiran bisa jadi pemikirannya anak itu di atasnya orang tua, bisa. Tapi tetap orang tua karena memiliki banyak pengalaman. Begitu juga hakim. Hakim ini bukan hanya orang yang pandai, pintar, tapi dia juga matang dengan pengalaman. Lah kita butuh orang yang alim, yang matang dengan pengalaman ini, yang menuntun kita agar apa? Tidak tersesat. Akan tersesat siapa? Orang yang nggak punya orang pintar, yang matang dengan pengalaman, yang yursiduhu membimbingnya. Yang kedua, wadzalla man laisa lahu safihun ya'buduhu. Akan menjadi hina
atau menjadi orang yang lemah ketika ia nggak punya orang yang bodoh atau orang yang berani yang menyongkongnya, yang mendukungnya. Orang itu kan ada kalanya down, mentalnya jatuh, putus asa. Lah orang yang seperti ini nih butuh siapa? Butuh orang yang sembrono, yang nekat sembrono. Walaupun terkadang keliru, salah, tapi keberaniannya atau kesembronoannya ini terkadang bisa menguatkan atau meningkatkan semangat dan menghilangkan putus asa. Jadi enggak semua orang yang sembrono atau ngawur itu kosong dari hikmah, enggak mungkin. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu apapun kecuali di dalamnya ada hikmah. Di antaranya ini orang safi itu bodoh, atau bisa dikatakan orang yang minim pengalaman, minim pengetahuan, tapi punya apa? Punya tekad, punya keberanian. Lah tekad dan keberaniannya ini karena kadang nggak pakai dipikir, nggak pakai otak, tapi keberaniannya tadi ini bisa menimbulkan semangat orang, menghilangkan putus asanya orang. Nah, kita butuh orang yang seperti itu. Nah, butuh orang atau butuh teman yang safi, yang siap mendukung kita. Ya, nah, contoh gini, nah, contoh nih, mau bangun, nah, misalnya masjid, nah, mau bangun. Ya. Kalau main orang pinter toh, ya, nggak mungkin jalan. Nah. Nah. Wah, ini kalau kita bangun butuh biaya sekian. Nah, ini biayanya ini besar, dapat dari mana? Ini ya kita harus ini, nggak jalan. Kalau ada orang yang bonek, nggak pakai ute, tapi punya semangat, melaku gampang, tadi. Nah ini memberikan sama semangat kepada yang lain. Yang tadinya A, I, U muncul semangat, padahal ini tanpa otak, tapi dengan semangat, dengan kesembroannya tadi itu, dengan boneknya, akhirnya jalan. Subhanallah ya jadi. Kalau tidak ngono tidak jadi. Ya mungkin tidak dibangun. Nah kadang kita butuh orang-orang seperti itu. Orang yang ngawur tapi punya tekad yang bisa apa? Yang bisa membantu kita, yang bisa mendukung kita. Jadi sembrononya dia atau tekadnya dia, walaupun itu dengan ngawur, bisa menguatkan kita. Nah, bisa menyongkong kita, membantu kita. Butuh orang seperti itu. Nah. Ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, di situ kita akan menjadi orang yang berhasil. Nah, kenapa? Ada keseimbangan di situ. Keseimbangan orang yang bijaksana yang membimbing dengan ngawurnya orang yang ngawur yang mendukung kita. Nah, ada keseimbangan di dalam diri kita. Nah, akhirnya keberhasilan yang akan kita dapatkan. Nah. Wa minhu, dan diantara nasihatnya beliau juga, arbaun dzulluhunna dzillun. Ada 4 yang kehinaan mereka kehinaan secara hakiki. Kehinaan secara hakiki. Yang pertama al-binit, anak perempuan.
Anak perempuan ini kalau hina, tidak terdidik dengan baik, tidak dipantau orang tuanya dengan ketat, lepas, tanpa peduli, akan menjadikan kehinaan untuknya dan untuk keluarga. Makanya Islam itu sangat peduli dengan perempuan. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika orang tua yang memiliki 2 anak perempuan dididik dengan sangat baik, maka orang tua tersebut akan masuk surga. Syaratnya tadi dididik dengan pendidikan yang sangat baik. Surga sudah untuk orang tuanya. Setelah Rasulullah menyebutkan 3, pertama 3 Rasulullah menyebutkan 3 anak perempuan. Ada sahabat yang tanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Oke, kalau 2. Itu pun katanya para sahabat, kalau misalnya saat itu ada yang mengatakan bagaimana kalau 1, Rasulullah akan menjawab sekalipun 1. Tapi berhenti di situ. Dididik dengan baik bisa membuat orang tuanya masuk surga. Tapi ketika dilepas, tidak dididik, bukan hanya si perempuan tadi itu hina, juga bisa menghinakan keluarganya. Karena itu Islam ini tengah, bukan menghinakan perempuan seperti orang-orang jahiliyah yang takut aib sebelum terjadi, takut kehinaan sebelum terjadi. Makanya mereka kalau lahir anak perempuan itu nggak seneng, raut wajahnya itu terlihat. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikasih kabar lahir anaknya perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajahnya memerah, tanda nggak seneng, emosi, marah. Tapi kalau kasih anak laki gitu, lihat Abu Lahab, bukan anaknya loh, keponakannya lahir Nabi Muhammad, senangnya itu budaknya dimerdekakan. Bayangkan, yang punya harga mahal dimerdekakan cuma-cuma. Kenapa? Bangga, senang ketika lahir anak laki-laki. Tapi Islam nggak seperti itu. Islam itu justru ketika orang tua melahirkan anak perempuan disupport. Apa? Menjaganya, mendidiknya, memerhatikannya, bukan dipajang, bukan ditampilkan nanti di publik lucu, walaupun masih kecil. Wah, popo cilik ae lho, engko lek gede baru. Kalau sudah dari kecil nggak punya rasa malu, gede nih tambah ndak duwe isin. Tanamkan malu itu dari kecil, bukan waktu besar. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imamul Ghazali ketika menyampaikan dalam pendidikan anak, rasa malu ini harus ditanamkan kepada anak, khususnya perempuan dari sejak kecil. Nah kalau sejak kecil sudah nggak diajarkan malu, terus kepingin punya malu, ya malu-maluin yang punya, bukan malu-maluin, iya. Nah ini kalau sudah hina, bahkan kalau sudah menjadi hina apa? Walau Maryam, sekalipun perempuan itu Maryam, itu menunjukkan apa? Nggak ada kemuliaan siapapun sudah, walaupun punya keturunan sebaik apapun, kalau sudah hina siapapun dia perempuannya. Yang kedua, wadain, utang, walaupun 1 dirham, walaupun uang yang kecil, utang ini menjadikan orang itu hina, walaupun jumlah yang kecil.
Karena itu jangan biasakan hutang kecuali kalau memang untuk kebutuhan. Kalau bukan untuk kebutuhan jangan hutang. Nah, kebutuhan ini kita harus sadar diri, butuh itu apa. Jangan kita anggap semua yang kita mau beli itu kita butuh. Terkadang bukan kita butuh, tapi lebih daripada kebutuhan, keinginan, kesenangan. Nah, itu bukan kebutuhan. Kebutuhan itu yang memang harus, tidak bisa tidak. Kalau keinginan itu bisa kita tunda. Kita punya sekarang, nggak punya sekarang itu nggak ada masalah. Nah, itu keinginan. Kebutuhan itu nggak bisa, ya mau nggak mau harus. Misal biaya anak sekolah harus bayar ini, sekarang harus bayarnya. Nggak punya uang, nah ini kebutuhan. Untuk apa? Bayar. Beli baju anak, sudah ada bajunya, tapi kepingin belikan yang lain. Nah ini bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau utang untuk ini hina, akan hina dia. Begitu juga yang lainnya. Makanya Nabi SAW itu tidak utang kecuali untuk kebutuhan, dan itu pun Nabi meninggalkan jaminan. Artinya kalau jatuh tempo belum mampu membayar, orang yang dihutangi berhak untuk menjual jaminan. Orang yang menghutangi tadi itu berhak menjual jaminan yang diberikan untuknya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi akan hina sebab utang walaupun 1 dirham. Yang ketiga, wal ghurbah walau laila. Orang yang asing walaupun hanya semalam. Di luar kota, asing, itu orang hina. Kadang nanti tidurnya apa adanya, kadang di tempat yang nggak layak untuknya, hina. Tokoh, ulama, tapi karena dia asing, artinya apa? Datang ke tempat lain dan sebagainya, hina. Tempatnya misalnya nggak layak dan lain sebagainya, apa pantas untuk orang tersebut. Walau lailah, walaupun semalam. Wasu'al walau kaifat thariq. Dan pertanyaan walaupun itu hanya apa? Kaifat thariq. Di mana jalannya? Atau bagaimana jalannya? Itu untuk pertanyaan sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang tidak penting ketika dia tanya akan membuat orang itu hina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pembimbing yang membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalankan kehidupan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.